Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai dimanapun Anda berada. Masih seputar klaim bahwa Imam Syafi'i mengharamkan alat musik di dalam kitab Kali ini di teks yang berbeda, yaitu tentang pencurian. Tepatnya di Kitabul Hudud Wasifatun Nafyi, di pecahan bab Haddu Sarikoti wal Qat'u fiha wa haddu qati'it tariqi wa haddu zani haddu sarikoh. Dicetakan saya kitab jilid 7 halaman 373. Yang dikutip oleh ustadz-ustadz kelompok sebelah adalah yang bertanda merah ini ya. Berdasarkan teks ini ada dua alasan kenapa mereka mengklaim Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Yang pertama, karena bagi siapapun, di dalam kitab jelaskan, bagi siapapun yang mencuri tanbur itu kecapi, atau mencuri mizmar itu seruling, meskipun sudah mencapai nisab, maka tidak akan dipotong tangan. Kemudian alasan yang kedua, karena di dalam teks ini Imam Syafi'i mensejajarkan tanbur dan mizmar, disejajarkan dengan khomer dan khinzir atau babi, dalam mencontohkan kasus pencurian yang tidak dipotong tangan. Nah, kemudian dengan dua alasan ini, mereka dengan pedenya menyimpulkan Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Ya, jadi cuma kesimpulan mereka saja itu ya. Di teks aslinya tidak ada kata-kata Imam Syafi'i mengharamkan alat musik, nggak ada. Klaim-klaim seperti ini sudah biasa sebetulnya di kalangan mereka ya, dan ketika ditelusuri ternyata ada yang salah dari cara mereka memahami teks-teks Al-Quran, hadis, dan kitab para ulama. Tapi ya mirisnya mereka menganggap pemahaman mereka inilah yang paling benar dan yang lain dianggap salah atau sesat begitu ya. Sebetulnya saya menghormati pandangan mereka mengharamkan alat musik, tapi kalau sudah ada klaim-klaim, ada catut-mencatut yang tidak bisa dibenarkan, ya maka klaim-klaim itu perlu ditindaklanjuti agar tidak ada yang merasa lebih benar dan tidak ada yang menganggap orang lain itu salah. Karena kuncinya adalah kebenaran hanya milik Allah, seperti itu. Baik, sekarang mari kita bahas apakah benar Imam Syafi'i mengharamkan alat musik di potongan teks mereka ini. Fakullu ma lahu samanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatuhu rubu'a dinarin ila anqal ya. Li'anna hadza haramu saman wala yuqta'u fi samani tanbur walal mizmar. Sebagai catatan saja, sebenarnya tidak tepat ya membaca teks memahami mulai dari sini. Ini tidak tepat, sebetulnya tidak tepat, karena teks ini diawali huruf fa tafre atau fa pencabangan masalah yang menunjukkan ada keterkaitan erat dengan teks-teks sebelumnya. Makanya aneh juga kalau mereka bisa menyimpulkan padahal teksnya itu tidak utuh ya. Baik, mari sekarang kita pahami secara utuh teksnya ya, mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i akhbarona Malik an Abdillah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm an abihi an Umrah binti Abdurrahman anna sarikon saroko utrujatan fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa amara biha Utsman faquimat bi salasati darahima min sarfisnai asyara dirhaman bidinarin. Jadi di sini Imam Syafi'i mendapatkan kabar dari Imam Malik ya. Beliau mendapatkan kabar dari Imam Malik dari sanad-sanad yang sudah dicantumkan ini. Kabarnya itu sesungguhnya pencuri yang mencuri utrujah di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Utrujah itu semacam buah limau atau buah jeruk ya. Yang mencuri itu kemudian oleh Sayyidina Utsman bin Affan, buah jeruknya diamankan, lalu dinominalkan, ternyata nilainya mencapai 3 dirham. Dari nilai pentukaran pada waktu itu adalah 12 dirham sebanding dengan 1 dinar. Artinya 1 dinar sama dengan 12 dirham. Lah si pencuri sudah mencuri 3 dirham capaian nominalnya. Berarti si pencuri sudah mencuri barang senilai 1/4 dinar. Akhirnya fakuti ayaduhu, maka dipotonglah tangan si pencuri itu. Dalam kasus ini Imam Malik berkomentar, qala Malik hiya al-utrujatu allati ya'kuluhan nas. Jeruk yang dicuri itu ada jeruk konsumsi manusia, artinya jeruk yang bagus gitu ya.
Nah, kemudian dari hadis ini Imam Syafi'i mengambil beberapa kesimpulan hukum. Kesimpulan yang pertama adalah qala Syafi'i fa haditsu Utsman yadullu ala ma wasaftu min anad darahima kanat isna asyara bidinarin wa kadzalika aqama Umaru adyata isnai asyara alfi dirhamin. Imam Syafi'i berkata, hadis Sayyidina Utsman tadi ya menunjukkan sesuatu yang sudah aku sifati, bahwa dirham dan dinar perbandingannya itu 1 dinar sama dengan 12 dirham. Perbandingan ini sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab memberlakukan diat 12.000 dirham. Nah, kemudian itu kesimpulan yang pertama ya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah wayadullu haditsu Utsman ala annal qat'a fis samar ar-rutab saluha biyabisin aw lam yasluh. Hadis Sayyidina Utsman tadi menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu berlaku pada kasus pencurian buah-buahan yang basah, baik buah itu layak konsumsi saat kering atau tidak. Kenapa demikian? Ya, Imam Syafi'i memberi alasan li'annal utruja layai basu, karena buah jeruk di kasus Sayyidina Utsman tadi kondisinya adalah tidak sedang kering. Nah, itu alasannya. Pertanyaannya, kenapa alasan Imam Syafi'i demikian? Ya, jawabannya jelas, karena Imam Malik berkomentar bahwa jeruk di kasus Sayyidina Utsman tadi adalah buah jeruk yang layak konsumsi. Dan jika kita pahami dari sisi lain, buah jeruk kan memang dikonsumsi saat kondisinya basah begitu ya. Kemudian dari proses analisis ini dari Imam Syafi'i, kemudian beliau membuat kesimpulan hukum fakullu ma lahu samanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatu rubu'ati dinarin mushafan kana aw saifan aw ghairahu mimma yahilu samanuhu fa in saraqa ila anqal, itu ya. Nah, takbir ini yang kemudian dipotong dan diklaim oleh mereka bahwa Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Ya, mari kita maknani. Fakullu ma lahu samanun hakadha yuqta'u fihi, maka semua barang yang memiliki nilai jual sebagaimana ini, nah ini maksudnya kan utruj tadi ya, utruj yang memiliki nominal harga. Maka semua barang yang memiliki nilai jual sebagaimana utruj tadi, pencurinya akan dipotong tangan. Ya, idza balagha qimatuhu rubu'a dinarin, bila mana nilainya mencapai 1/4 dinar. Mushafan kana au saifan au ghairahu mimma yahillu samanuhu, baik itu berupa mushaf atau pedang atau yang lain berupa barang-barang yang nilai jualnya halal. Nah, itu ya. Nah, dari kesimpulan hukum ini kemudian Imam Syafi'i menyebut cabang masalah yang berbeda. Artinya masalah tentang barang-barang yang nilai jualnya tidak menyebabkan dipotong tangan. Fa in saraka khamran aw khinziran lam yuqta li anna hadza haramus samani. Jika ada seorang mencuri khamr atau mencuri babi, maka tidak dihukum potong tangan karena khamr dan babi nilai jualnya haram. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang haram itu nilai jualnya, bukan khamrnya atau babinya ya. Yang haram adalah nilai jualnya, bukan khamrnya atau babinya. Kalau dipertanyakan kenapa nilai jualnya haram, alasannya jelas karena khamr dan babi adalah barang yang najis, yang tidak boleh diperjualbelikan. Dan jika diperjualbelikan, maka nilai jualnya haram. Jelas ya, yang haram adalah nilai jualnya, bukan barangnya. Nah, kemudian di teks selanjutnya Imam Syafi'i menyebut 2 jenis alat musik yang juga bagi pencurinya tidak dipotong tangan. Wala yuqta'u fi samani tanbur walal mizmar, ya, itu ya. Dan pencuri tidak dipotong tangan sebab nilai jual tanbur dan nilai jual mizmar. Sekarang coba ya, coba di sini di sebelah mana ada perkataan Imam Syafi'i menyebut alat musik haram. Nah, silahkan dicek. Sedangkan konteks pembahasan di dalam takbir ini adalah mengenai kapan orang itu dikenai hukum potong tangan dan tidak. Dan kesimpulan akhirnya adalah tidak dipotong tangan bila mana barang curiannya tadi tidak memiliki nilai jual menurut syariat. Dan ketika barang yang dicuri memiliki nilai jual kok mencapai 1/4 dinar,
atau 3 dirham, ya maka dihukum potong tangan. Kan seperti itu konteksnya. Pertanyaannya, kapan barang itu dikatakan memiliki nilai jual? Jawabannya sederhana, kita merujuk kepada bab jual beli. Barang yang mempunyai nilai jual adalah barang yang zatnya suci dan bermanfaat. Maka dengan cara memahami seperti ini, kita akan tahu kenapa Imam Syafi'i mensejajarkan khomer, kemudian babi, kemudian 2 jenis alat musik tadi, tanbur dan mizmar. Karena barang-barang tersebut tidak memiliki nilai jual, sebab zatnya najis dan tidak bermanfaat, bukan karena barang tersebut haram. Dan sebagai catatan akhir, penyebutan 2 jenis alat musik dan mensejajarkannya dengan khomer dan babi dalam mencontohkan tadi tidak bisa digunakan sebagai dasar bahwa Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Maka takbir ini jangan digunakan untuk mengklaim Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.